Halo pemirsa Kediri Lagi TV, jumpa lagi bersama saya Meirinda Toping di program Kediri Sehat yang tentunya memberikan informasi dan solusi bagi kesehatan Anda. Di episode kali ini kita akan membahas tentang penyakit mata katarak bersama dengan salah satu dokter di RSUD SLG yang saat ini sudah ada di samping saya, yaitu Dr. Rizky Wahyu Haryono, spesialis mata. Dr. Rizky, apa kabar? Baik-baik saja. Baik ya, sehat ya dokter ya? Sehat. Dok, hari ini kita akan membahas tentang katarak karena memang ini salah satu penyebab utama kebutaan di Indonesia. Betul. Dan juga memang datanya menyebutkan, tadi kita sempat ngobrol dokter ya, cukup banyak di Pulau Jawa dokter ya? Ya, jadi menurut survei yang kebetulan saya juga mengikutinya, dari 16 provinsi di seluruh Indonesia, kita ambil sampel. Jawa Timur salah satunya, kemarin Kediri sempat kena di daerah Semen kalau nggak salah. Mengatakan bahwa dari hasil itu Jawa Timur merupakan prosentasenya untuk Cukup tinggi. kebutuhan karena katarak paling tinggi. Paling tinggi dokter. Betul. Ya? Wah, Paling itu yang tinggi. harus kita beri perhatian khusus ya dokter. Betul. Ya? Kalau sebelumnya Nusa Tenggara, karena di Nusa Tenggara sudah mulai digalakkan tentang operasi katarak gratis, akhirnya kita yang jadi Jawa Timur yang paling tinggi sekarang. Iya ya. Makanya dokter ya, katarak ini apa hanya terjadi pada lansia saja atau gimana dok? Sebetulnya kalau katarak sendiri, kalau prosesnya normal itu terjadi pada lansia, usia 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas ya? Tapi ada kalanya kena di bawah, bisa terkena di bawah usia 50. Pertama bayi baru lahir itu bisa jadi terkena gara-gara proses infeksi pada saat ibu mengandung. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua bisa terjadi pada usia-usia baik itu usia 5 tahun ke atas sampai 50 tahun. Itu bisa karena sebab sekunder, maksudnya sebab sekunder karena ada penyebabnya. Misalnya ada diabetes. Kalau kita sudah terkena diabetes 30 tahun, bisa jadi proses terjadinya katarak lebih cepat. Terus kemudian ada infeksi. Infeksi itu infeksi yang di dalam mata. Baik itu usia 20, 30, kalau kena infeksi di dalam mata bisa menyebabkan katarak. Kok bisa infeksi dokter, karena apa? Biasanya karena ada yang gigi berlubang, yang enggak itu ditangani dengan baik, jadi infeksinya ke atas. Terus yang terakhir yang paling banyak sekarang trennya pemakaian obat-obatan, tetes. Obat itu tetes bisa mata? Betul, obat tetes mata yang khususnya mengandung kortikosteroid. Dexamethasone. Jadi kalau membeli obat, kalau bisa dilihat isinya, kalau ada dexamethasone, kalau bisa jangan dipakai secara rutin atas anjuran dokter. Karena bisa menyebabkan infeksi pada mata dokter ya? Selain juga bisa memperparah infeksi, juga bisa dexamethasone efek sampingnya bisa menyebabkan katarak dan glaukoma. Wah, parah banget dokter ya. Berarti kita juga harus lebih perhatian lebih dengan aware lagi obat yang kita yang, gunakan gitu betul, dokter ya. yang dibeli di apotek kita harus aware. Kalau katarak itu kondisi yang terjadi pada mata seperti apa sih dokter Rizky? Jadi mata itu dibagi dua ruangan, di ruangan depan sama ruangan belakang. Penyekatnya itu adalah lensa mata. Lensa mata ya? Betul, lensa mata itu secara sehari-hari akan mempertahankan kejernihan dari lensa itu sendiri melalui proses-proses karena protein-protein. Nah, karena faktor usia, pompa dari protein-protein itu sudah tidak bagus. Selain itu juga karena akibat dari radiasi sinar matahari juga bisa. Jadi orang-orang dengan pekerjaan yang di bawah terik matahari seperti petani, terus kemudian lebih rentan ya? Betul, lebih rentan. Oke, gitu dokter ya. Karena kita juga ada di negara yang tropis, matahari selalu ada setiap saat. Jadi orang-orang yang banyak bekerja di bawah sinar matahari lebih. Tapi memang juga faktor usia juga paling berpengaruh dokter ya pada katarak ya. Betul. Kalau dokter selama ini paling sering menemui pasien-pasien usia berapa dok yang sering terkena katarak kalau di daerah sini? Kalau di daerah sini pengalaman saya paling cepat itu yang normal ya. Yang normal itu 52, 53 sudah terkena katarak. Karena memang beliaunya memang dari pekerjaannya petani dan pekerja di ladang, memang sering. Kalau paling tua kemarin ada sekitar 85. Tapi itu kataraknya sudah tebal sekali. Katarak itu kalau kita simpelkan atau kita lebih singkat lagi bahasanya bisa dibilang
pandangan yang kabur gitu Betul, atau kurang pandangan. jernih apa seperti apa, Dok? Jadi karena lensa matanya itu keruh, Heeh. gejalanya seperti melihat kabut kayak, apa itu, kayak kita melihat orang tapi tertutup kabut. Khasnya Mmm, dia adalah, pertama, pandangannya menurun, mhm terus kemudian tanpa disertai mata merah. Jadi matanya bening, mhm, terus kemudian tanpa disertai nyeri. mmm. Pandangannya, tipe pandangan kabur itu seperti di dalam asap, seperti ada kabutnya. Tapi kalau mata sehat sendiri seperti apa sih, Dok, kalau normalnya? Kalau Biar kita bisa normalnya, bedakan mata kita ini sebenarnya kena katarak atau oh ya, normal-normal saja sih gitu? sebenarnya kalau untuk normal sendiri sebenarnya, secara kasat mata kita kalau sudah katarak sudah yang tebal sekali sudah bisa kelihatan, oh ya Mhm, itu ada putih-putih. Tapi kalau katarak masih grade-nya masih apa itu, masih yang, belum yang ringan gitu ya? ringan ya Heeh. betul, yang ringan itu masih nggak bisa terdeteksi secara Oh, kasat mata. berarti masih terlihat seperti mata sehat ya, Ya Dokter ya? betul, seperti mata Mmm, sehat. Cuma, memang kalau yang di rumah untuk mengetahui apakah penglihatannya masih bagus apa enggak, gampang. Jadi, seperti saya gini duduk, terus kemudian anggota keluarganya, suruh, eee, menutup mata, mhm. satu, terus kemudian ada orang lain sambil, apa itu, disuruh melihat jarinya berapa. Oh, oke. 1 meter, terus kemudian kalau bisa mundur Lebih jauh lagi, lebih lagi jauh gitu lebih ya, jauh Dokter lebih ya? jauh, Oh, betul. begitu cara mengujinya, Cara Dokter ya? mengujinya yang Apakah paling ini paling pandangan masih normal atau betul, tidak? paling paling apa itu, paling mudah, Mhm tanpa alat paling mudah, mhm. Kalau seperti itu. gejala-gejala pada orang yang terkena katarak nih, Dokter, apa saja, Dok? Yaitu tadi pandangan Pandangan kabur kabur, itu yang itu yang pertama? pertama. Mhm Terus kemudian, melihat seperti di, di dalam asap. mhm mhm Terus kemudian bisa juga, silau. Kadang-kadang kalau orang-orang yang, profesinya sebagai supir, mhm itu, pada saat dia mengendarai mobilnya ada lampu mhm. dari Lawan lawan arah arah, gitu ya? dia akan merasa silau dan, kabur seketika. Itu Oh, bisa. gitu, Dokter ya? Ya, karena, katarak itu, dapat memecah sinar yang masuk ke dalam mata, Mhm sehingga mhm. tidak fokus, akhirnya, silau. Terus Mmm, kemudian ya itu tadi, apa itu, tidak ada rasa sakit, terus kemudian tidak ada mata merah seperti infeksi, neroco, dan sebagainya, tidak ada. mhm. Jadinya mata tenang, terus kabur, seperti Jadi itu. pandangan yang kabur gitu, Iya, Dokter ya? Ini pun pandangan juga kabur. berbahaya ketika seseorang yang tidak tahu dia kena katarak tapi Betul. bisa mengendarai mobil, itu juga Ya, bisa menyebabkan bisa malaka juga, Dokter ya? bisa menyebabkan laka, Mhm. karena seketika langsung silau dan juga tidak enak rasanya, pusing biasanya. Oh, gitu, Dokter Ya, ya? Heeh. pasien-pasien yang saya temui, setelah terkena sinar atau sinar matahari gini, dia agak pusing Mhm karena mhm. silaunya itu. Terus kalau malam hari pandangannya lebih bagus karena Malah lebih intensitas bagus? intensitas cahayanya tidak seterang kalau pada waktu pagi. Justru malah kalau ada di cahaya terang malah ini ya, Dokter ya, nggak Ya, karuan, Dokter nggak ya? karuan, betul. Heeh. Untuk mereka yang katarak faktor resikonya apa sih, Dokter? Faktor risikonya pertama tadi selain pekerjaan karena memang, faktor risikonya juga, sinar UV, terus juga, kabarnya menurut penelitian perokok juga bisa, cuma tidak signifikan. Ketiga karena ada penyakit-penyakit sistemik Mhm. seperti Seperti apa? diabetes, terus kemudian juga pemakaian obat-obatan kayak, pasien-pasien dengan, eee penyakit sistemik kayak radang sendi dan sebagainya, biasanya dikasih, kortikosteroid oral. Mhm mhm. Itu juga bisa menyebabkan percepatan terjadinya katarak. Katarak juga, Dokter? Wih, Betul, bisa berbahaya juga, Dokter ya? ya. Dok, ada berapa intensitas waktu sih, Dok, katakanlah, oh ini masih dikatakan gejala ringan nih, jadi Mmm, kadang juga masih terlihat jelas dan masih sehat juga. betul, Kemudian bisa dikatakan, oh ini sudah katarak sudah cukup harus segera mhm. ditangani nih, harus sudah parah juga nih, gimana, Dok, Jadi, membedakannya? berdasarkan dari, apa itu, eee, peraturan menteri, memang yang dikatakan bisa dioperasi sebenarnya, dengan jarak penglihatan 6/18 itu sudah bisa bisa dikatakan bisa dioperasi. Mhm mhm. 6/18 Tapi itu gimana, Dok? 6/18 itu, jadi, orang, normal itu bisa melihat suatu benda pada Mhm jarak 18 meter, mhm. tapi penderita itu harus maju, dengan jarak 6 meter. 6 meter saja, Betul, oh. seperti itu. Kalau seperti itu, masih dikatakan masih, derajatnya ringan sedang. Mhm mhm. Kalau sudah berat itu, biasanya hanya hitung jari lewat
maksimal paling ya 3 meter baru bisa lihat, itu sudah kita katakan sudah berat, sedang berat. Orang-orang yang terkena katarak pada akhirnya juga bisa menyebabkan kebutaan. Betul Kok sekali. bisa, dokter? Jadi, apa karena tidak tertolong dengan cepat atau? Ya, biasanya begini, Mbak. Karena kita punya 2 mata, kemudian satu mata terkena katarak, otomatis penglihatannya akan diambil alih oleh mata yang lebih sehat. Kadang-kadang beberapa pasien saya sampai putih sekali. Jadi inti dari lensa itu karena sudah terlalu lama kataraknya, dia akan mencair. Mencair, tinggal intinya saja yang mengeras. Nah, pembungkusnya atau kulitnya itu kalau sudah mencair, itu akan mengeluarkan partikel-partikel kecil yang dapat mengakibatkan glaukoma. Oh, itu yang sudah berapa lama, Dok, biasanya sampai tidak tertolong? Sebenarnya tidak ada patokan khusus, cuma kalau sudah putih sekali, itu tandanya sudah kataraknya sudah kelebihan. Kita katakan hipermatur. Maksudnya sudah yang tingkatnya sudah bukan berat lagi, ya sangat berat, itu dapat mengakibatkan komplikasi glaukoma, terus peradangan, sehingga menyebabkan katarak itu tidak bisa dioperasi. Harusnya berarti gimana, Dok? Harusnya kalau sudah separah itu? Ya memang harusnya kita bisa deteksi dini, ya dengan cara seperti tadi. Kalau di rumah dengan itu tadi, dokter, ya. Keluarga kita disuruh duduk, khususnya bagi usia-usia yang di atas 50 tahun. Karena memang secara statistik usia 50 tahun itu pasti akan keluarga juga harus benar-benar peduli, dokter, ya. Betul, peduli terhadap kakek, nenek, bahkan orang tua kita. Iya, iya. Kemudian kalau diagnosa dari medis sendiri seperti apa, Dok, biasanya untuk melihat seseorang ini terkena katarak atau tidak sih? Oke, kalau diagnosis sendiri kita punya alatnya, jadi kita lihat di depan alat. Pasti kita beritahukan ke pasien. Kita biasanya akan memfoto, kita lebarkan manik matanya, terus kita foto. Di situ dengan jelas kita dapat melihat kekeruan dari lensa, sehingga pasien bisa tahu, keluarga bisa tahu. Oh iya, ini wujudnya katarak itu sendiri. Setelah itu kita tes, kita tes lagi untuk kekuatan lensa tanamnya nanti. Lensa tanamnya yang diperlukan berapa. Jadi kebutuhan saya sama Mbak Mei nanti pada waktu terkena katarak. Kita semua pasti terkena katarak, tapi tidak tahu kapan. Mungkin usia 60, 70 atau 80. Seperti itu. Jadi setiap orang kebutuhan lensanya beda-beda. Itu yang kedua. Terus yang ketiga. Tapi pasti terkena ya, dokter, seorang? Pasti terkena. Tapi kita tidak tahu. Adakah cara-cara supaya kita nih yang masih bisa dikatakan masih usia produktif untuk mengantisipasi memanjangkan waktu tidak terkena katarak dulu gitu? Jadi kalau kita yang masih usia sekian, ya kalau bisa makanannya makanan sehat, karena stres oksidatif itu bisa menyebabkan juga kekeruan lensa. Maksudnya makan makanan yang tidak sehat, seperti itu. Walaupun kontribusinya sangat kecil, tapi ya lebih baik kita hidup sehat. Kita hindari makanan-makanan yang dapat mengakibatkan stres oksidatif terhadap organ kita, mata, seperti itu. Dan juga kurangi paparan sinar matahari yang berlebih, dokter, ya? Yang utama kurangi paparan sinar matahari. Kayak Mbak kalau misalnya syuting di luar, ya pakai pelindung, kacamata atau apa. Pekerja di luar lapangan kalau bisa pakai topi. Terus kemudian kalau pakai kacamata, kalau kita keluar pakai sepeda motor itu jangan malu kita pakai kacamata hitam. Biasanya pasien saya kadang-kadang biasanya ibu-ibu kurang nyaman, dokter, ya. Dibilang gaya, tapi sebenarnya itu bisa sangat signifikan untuk mempengaruhi, untuk meminimalisir dari UV, radiasi sinar UV. Gitu, dokter, ya. Dok, kalau bagaimana dengan kita yang setiap hari harus memandang PC atau melihat smartphone, adakah itu juga pengaruh ke katarak, Dok, nantinya? Kalau PC dan sebagainya, kalau untuk katarak enggak. Enggak ya, dokter, ya? Ya. Tapi yang paling utama paparan sinar matahari, ya, dokter, ya? Betul. Dok, untuk penanganan sendiri kalau di RSUD SLG, untuk mereka-mereka yang terkena katarak, solusinya apa sih, Dok? Apakah harus selalu dioperasi atau gimana? Ya itu, kadang-kadang saya juga dilema kalau ngomong, kalau berbicara ke pasien, karena memang katarak itu
satu-satunya solusi operasi. Harus operasi Harus dokter operasi. ya. Tapi memang itu hanya tahap penyembuhannya itu ya dokter. Itu saja. Jadi sama seperti kaca di jendela kamar kita. Kalau kaca di jendela kamar kita sudah kotor, kita bersihkan. Intinya sama seperti katarak. Lensanya kita bersihkan, kita ganti sama lensa yang jernih. Jadi operasi tadi untuk membersihkan dan mengganti lensanya dokter ya, supaya bisa melihat dengan jernih dan normal lagi. Kalau di RSUD SLG seperti apa dok? Ada penanganan khusus atau ada operasi yang berbeda yang lebih mudah, lebih spesial begitu untuk pemirsa di rumah? Kebetulan kita mempunyai alat, namanya alat vekoemulsifikasi. Jadi memang sekarang standarnya dari Perhimpunan Dokter Spesialis memang untuk operasi katarak standarnya memang dengan alat vakuemulsifikasi. Memang bisa alat dengan apa itu dokter? Jadi alat itu kita membersihkan katarak itu dengan cara dengan cara apa itu dengan cara bukan lagi manual. Tapi kalau yang manual seperti apa sih dulu? Kalau manual kalau dulu perkembangannya jadi luka sayatan dari operasi itu lebih dari 6 mm. Dan juga nantinya semakin besar kita membuat luka pasti akan semakin lama penyembuhan. Selain itu untuk menutup kembali diperlukan jahitan. Kalau itu yang manual. Terus kemudian untuk penyembuhannya juga lebih lama. Lebih lama kalau dengan proses manual tadi, operasi yang manual dulu, penyembuhannya berapa lama biasa dok? Penyembuhannya sekitar 6 sampai 8 minggu. 6 sampai 8 minggu. Betul. Dan juga ada kemungkinan hampir 2 bulan berarti dokter hampir ya? 2 bulan. Ada kemungkinan nantinya terkena terkena silinder karena proses jahitannya. Tapi ya kalau sudah mahir manual, yaitu pasti akan silinder itu pasti akan terkurangi. Tapi dengan alat yang sekarang yang semakin mutakhir, alat yang dipunya RSUD SLG ini seperti apa itu dok kelebihannya, keunggulannya? Kelebihannya yang pertama, luka incisi tidak lebih lebar dari ujung bolpen. Bolpen itu kita luka insisi operasinya 2,75 mm. Jadi 2 cm. Berarti sangat kecil sekali dokter ya. Sekali. Kalau yang tadinya 6 mm ya ini hanya 2 mm ya. Betul. Terus kemudian untuk durasi waktu operasi pun juga semakin terpangkas. Memang operasi juga tergantung dari kemampuan dari operator itu sendiri. Tapi rata-rata bahkan ada yang bisa operasi kalau dengan alat, kalau dengan mesin itu bisa sampai kurang dari 15 menit selesai. Kurang dari 15 menit? Betul. Kataraknya udah sembuh dokter? Kataraknya sudah luar hilang biasa. Semua. Terus kemudian luka operasinya lebih cepat. Pemulihannya sekitar 2-3 minggu. 2-3 minggu, padahal yang awalnya kalau dengan cara alat yang sebelumnya yang manual gitu dokter ya, itu 8 minggu. Betul. Wih, ini luar biasa. Jadi pemirsa, untuk Anda atau ada anggota keluarga yang punya penyakit katarak bisa langsung dibawa ke RSUD SLG. Sudah ada Dokter Rizky, spesialis mata di sini yang siap membantu ya dokter ya, dengan alat spesial yang bisa menyembuhkan dengan cepat, kurang lebih hanya 15 menit. Dokter, saya nih ingin mengajak pemirsa di rumah untuk melihat alat yang tadi dokter sebutkan. Untuk operasi mata hanya butuh waktu yang 15 menit saja, pemulihan hanya 2 minggu. Bisa ya dokter ya? Kita lihat ya. Bisa, kita. Mari. Dokter, kalau polimata sendiri ada di lantai berapa? Polimata kami ada di lantai 2. Kalau untuk operasinya ada di? Operasinya ada kebetulan di Oka Sentral, jadi tersentral di kamar operasi. Kamar operasinya juga ada di lantai 2, sehingga pasien-pasien tidak perlu naik turun tangga. Jadi tinggal masuk pintu sudah di situ. Kalau gitu sekarang kita ke lantai 2 dokter ya. Mari, kita silakan. Naik lift atau? Kita naik lift saja. Oke, ke sana ya. Jadi polimata kita sebelah sini. Oh, ini ya dokter ya. Kita buka Senin sampai Jumat. Setiap jam? Dari jam 9 sampai jam 13. Kalau Senin sampai Kamis, Jumatnya jam 9 sampai jam 11. Ya, sudah ada Dokter Rizky yang siap membantu untuk menolong penyakit mata Anda ya. Dan sekarang dokter, untuk tempat operasinya
dengan alat yang tadi dokter Oke. sebutkan. Ada di sebelah mana dokter? Oh, di sebelah sini. Oh, Kita tinggal kesana, Dok, dekat. ya. Ya. Ya, dokter Rizky, kita akan memasuki ruang operasi, dokter ya. Ya. Ini ruang operasi kita. Kebetulan kita punya 6 ruang operasi untuk mata di nomor 4. Ini ruang operasi untuk mata. Ini dia Silakan, pemirsa. Mbak. Kebetulan memang sudah selesai operasi sehingga kita sebenarnya kalau masuk sini harusnya pakai masker, pakai cap dan sebagainya. Karena ini kita sudah selesai mau selesai jam kerja, ini kamar operasinya baru mau dibersihkan sehingga kita diperbolehkan untuk tidak pakai masker Oh dan gitu tidak dokter pakai ya, cap, karena nggak ya. ada tindakan juga dokter ya. Betul, selesai, karena ya? sudah selesai tindakan. Jadi Ini ada, mesin kita sebelah sana, Mbak. Ini ya, Veko Ya. emulsifikasi Veko dokter ya. Yang mana emulsifikasi. dokter? Yang sebelah sini. Oke, kita lihat. Kita Seperti punya apa mesin dok ini. biasanya dok untuk tahapan-tahapannya si pasien nanti harus seperti apa? Kalau pasien nanti akan tidur di sini, Mm-mm. terus kemudian saya akan mengerjakan operasinya dengan mikroskop. Mikroskop Oke. kita sudah Ini di punya sebelah sini mikroskop nih ya? ya, yang sudah mumpuni untuk untuk mengerjakan operasi Veko itu sendiri, operasi katarak, sehingga faktor keselamatan insya Allah sudah sesuai standar. Sudah terjamin Seperti dokter itu, ya. sudah Jadi pasien terjamin. tidur di sini, kemudian dokter menggunakan mikroskop Ya. untuk melihat seperti apa dok? Nanti pasien tidur telentang, saya akan melakukan operasi dari samping. Mm-mm. Seperti itu. Nanti Untuk mesinnya, alat Vekonya? untuk alat Vekonya seperti ini. Jadi memang ini tidak saya hidupkan karena dia perlu kaset di sini. Kasetnya itu single use, maksudnya adalah sekali pakai. Kita tidak memakai berulang-ulang kali. Jadi kasetnya masih segel, steril, terus kita tancapkan ke sini, kemudian kita operasi, selesai ya sudah kita ambil, kita buang. Oh. Karena itu tadi faktor keselamatan pasien, sehingga kemungkinan infeksi dapat kita tekan. Baik itu pun nanti pasien BPJS maupun pasien umum ya, perlakuannya sama, prosedurnya sama. Alatnya steril, sekali pakai. Tidak ada langsung dibuang. perbedaan dokter ya? Tidak ada perbedaan. Semuanya sama ya Semuanya dokter, sama. pasti memberikan yang terbaik untuk Ya, semua betul. pasien ya. Kalau untuk layar ini fungsinya untuk Layar apa, ini dokter? fungsinya untuk aja nanti untuk fitur-fitur untuk step-stepnya operasi katarak. Seperti itu. Nah, pemirsa bisa lihat banyak sekali fasilitas dan teknologi canggih yang dipunyai RSUD SLG. Jadi untuk Anda atau keluarga terdekat yang mempunyai penyakit mata katarak bisa langsung dibawa ke sini dokter ya. Betul. Untuk dibantu dengan dokter Rizky disembuhkan nanti dan bisa ditangani dengan alat-alat yang sangat canggih, minim infeksi dokter ya. Minim infeksi. Baik betul. dokter, kita bisa geser keluar ruang operasi dok. Ya. Veko emulsifikasi adalah operasi katarak yang dilakukan dengan mengambil bagian depan lensa mata tanpa merusak kapsul posterior. Prosedur ini aman dan tidak menimbulkan rasa sakit. Setelah Veko emulsifikasi, dokter akan memasang lensa buatan agar mata dapat melihat dengan lebih jelas. Pasien katarak sebaiknya menjalani Veko emulsifikasi, terutama pasien memerlukan penglihatan jelas untuk mengoperasikan kendaraan, pesawat, mesin, dan peralatan. Prosedur ini aman bagi semua pasien, termasuk bagi bayi yang menderita katarak bawaan dan pasien lansia. Pasien yang berisiko tinggi terkena katarak juga dapat menjalani prosedur ini. Contohnya adalah orang yang memiliki diabetes, tekanan darah tinggi, dan kelebihan berat badan atau obesitas. Prosedur ini juga dapat mengatasi penglihatan yang buram akibat cedera atau trauma pada mata. Veko emulsifikasi memiliki tingkat kesuksesan yang tinggi. Pasien mengaku mereka dapat melihat dengan lebih jelas serta mengenali warna dan bentuk dengan lebih akurat. Kelebihan teknik Veko emulsifikasi yaitu sayatan pada mata pasien lebih kecil sekitar 2,7 mm. Tanpa jahitan, pemulihan cepat dapat dilakukan untuk semua jenis katarak. Lebih minim infeksi karena sayatan pada mata lebih kecil dan hanya menggunakan bius lokal dengan cara ditetes. Silakan.
Dokter, kita sudah selesai melihat ruang operasi dengan segala alat kecanggihan yang dipunyai RSUD SLG ya. Saya terima kasih banyak hari ini sudah diajak bincang dan juga pemirsa semakin tahu dan paham tentang apa itu katarak, seperti apa gejala, penanganan dan penyembuhannya memang satu-satunya dengan operasi dari dokter ya. Tapi salah satunya Anda bisa mengobati atau operasinya bisa di RSUD SLG karena di sini punya alat yang sangat canggih, minim infeksi juga dokter ya. Dan hanya butuh waktu kurang lebih 15 menit saja. Untuk praktiknya setiap hari apa tadi dokter? Saya prakteknya, kami buka setiap Senin sampai Jumat. Senin Kemis dari jam 9 sampai jam 1. Cuma memang loket sudah dibuka dari jam 8. Seperti itu. Kalau hari Jumat sama bukanya jam 9 sampai jam 11. Jadi nanti ke depannya rumah sakit kita akan bekerja sama BPJS. Wih, kerjasama dengan BPJS ya, dokter ya. Wih, kita semakin BPJS. muda juga nih ya. Jadi pasien-pasien dengan BPJS monggo ke sini untuk operasinya semua tercover sama BPJS. Tidak ada tambahan biaya. Lensa tanam sudah termasuk input dari BPJS. Jadi spesial pun enggak. Dan semua pelayanan sama ya dokter sama, ya, antara tidak ada umum perbedaan sama BPJS sekali. Sama. Nah itu akan memudahkan pasien untuk Anda ataupun ada keluarga terdekat yang terkena katarak ya dokter ya. Baik dokter, terima kasih banyak. Pemirsa, demikianlah tadi perbincangan saya dengan Dokter Rizky, spesialis mata dari RSUD SLG. Saya Mei dan kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Dokter, terima kasih. Terima kasih Mbak.